Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Arthur. Saya Rizky Ahmad Hareji dengan NIM 1503621081. Di sini saya akan memaparkan dari tugas 3 mata kuliah strategi media dan pengajaran. Di sini KD yang saya gunakan itu adalah KD 3.2 di mana menerapkan spesifikasi dan karakteristik batu beton, keramik, dan genting untuk konstruksi bangunan. Oke. Di sini ada analisis mata pelajaran. Pelajaran konstruksi bangunan dengan KD menerapkan spesifikasi dan karakteristik batu beton, keramik, dan genting untuk konstruksi bangunan. Siswa diharapkan mampu memahami karakteristik batu beton, keramik, dan genting untuk konstruksi bangunan. Untuk memahami karakteristik tersebut, siswa harus bisa melakukan eksperimen pemeriksaan sifat fisik dan sifat mekanik secara visual, di mana siswa diminta untuk melakukan praktik tersebut. Dan itu adalah model pembelajaran. Eh, Untuk KD tersebut, berdasarkan analisis saya, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran yang memerlukan kontribusi dan kerjasama antar anggota kelompok. Cooperative learning sebagai model pembelajaran yang melibatkan kerjasama dalam suatu kelompok kecil yang terdiri dari siswa dengan kemampuan berbeda-beda. Untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Slavin tahun 2011. Cooperative learning lebih dari sekedar kerjasama secara berkelompok, karena tugas yang diberikan dalam metode pembelajaran ini bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi serta terbentuknya hubungan interdependensi antar anggota dalam kelompok. Untuk mata pelajaran konstruksi bangunan dengan KD menerapkan spesifikasi dan karakteristik batu beton, keramik, dan genteng untuk konstruksi bangunan. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa siswa harus memahami karakteristik tersebut dengan melakukan eksperimen sifat fisik dan sifat mekanik secara visual dengan cara praktikum. Dalam melaksanakan praktikum, model pembelajaran yang baik digunakan adalah cooperative learning. Karena kita tahu bahwa cooperative learning merupakan pembelajaran yang berkelompok sehingga sesuai. KD yang saya buat ini adalah KD di mana pembelajarannya ini banyak atau bisa disebut dengan mata pelajaran praktikum. Sehingga dalam praktikum itu sangat diperlukan sekali yang namanya berkelompok. Salah satu ada beberapa faktor yang menurut saya berkelompok itu sangatlah baik. Pertama adalah keunggulan berkelompok itu adalah alat. Alat-alat bangunan yang mahal mengakibatkan terbatasnya alat dalam praktikum. Jangankan SMK, sekelas univ saja terkadang masih ada alat yang terbatas, sehingga untuk praktikum perlu bergantian. Sehingga untuk mengefisiensi waktu dibuatlah kelompok agar satu alat sudah mencakup satu kelompok. Kita tahu bahwa alat-alat bangunan itu eh, harganya sangat mahal, sehingga sangat amat wajar jika ketika kita berpraktek itu biasanya satu alat itu tidak bisa memenuhi satu orang. Jadi kita harus bergantian dengan teman-teman kita yang lain untuk melakukan praktek. Maka salah satu cara untuk mengefisiensi hal tersebut adalah dengan cara berkelompok. Karena jika dengan berkelompok itu kita satu alat bisa mencakup satu kelompok yang orangnya itu lebih dari satu. Jadi bisa mengefisiensi waktu dalam berpraktek juga. Selanjutnya itu adalah keunggulan berkelompok adalah kerjasama. Keunggulan cooperative learning dalam KD saya ini adalah salah satunya itu adalah kerjasama.
dalam praktikum diperlukan kerjasama. Karena kita tahu pekerjaan praktek itu cukup banyak. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan individu. Seperti yang saya bilang adalah praktek batu beton. Di mana misal kita ada praktek untuk membuat dinding. Bayangkan jika kita praktek tersebut, tapi kita melakukannya dengan individu. Betapa rumitnya kan? Ketika satu orang dia harus membuat adonan semen, dia harus bisa memasang patok, dia melakukan pembersihan lahan sendiri, hingga nanti dia memasang bata sendiri. Itu kan suatu hal yang sangat rumit dilakukan untuk sendiri. Sehingga sangat tidak mungkin jika kita praktek dengan KD saya ini tidak berkelompok, sehingga saya gunakan kooperatif ini. Selanjutnya itu adalah pembelajaran tidak membosankan. Selain untuk meringankan tugas praktek yang banyak, berkelompok juga bisa membuat suasana praktek semakin seru atau tidak membosankan. Kita tahu bahwa saat kita berpraktek itu juga tahapan-tahapannya itu banyak sekali dan cukup rumit. Sehingga jika kita melakukan individu, sudah dipastikan praktek itu sangat sangat bikin jenuh, sangat membuat jenuh. Maka diperlukannya itu adalah pembelajaran agar pembelajaran tidak membosankan itu adalah dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok, praktek itu akan merasa menjadi lebih ringan dan juga sangat terasa tidak membosankan. Kenapa? Karena kita melakukan interaksi terhadap teman kita, mungkin sedikit disela, sedikit memberikan canda gurau yang tidak berlebihan, sehingga pembelajaran menjadi lebih asik dan tidak membosankan. Selanjutnya itu adalah lebih mudah dalam memecahkan masalah. Dalam berkelompok juga semakin banyak pendapat, semakin banyak pula referensi atau ide-ide dalam menyelesaikan masalah. Benar, ketika kita nanti dalam kita berpraktek, sangat pasti nanti kita saat berpraktek itu ketemu sama yang namanya masalah-masalah di lapangan. Ya seperti misalkan ada pasti pasti akan ada yang namanya permasalahan ya masalah dalam berpraktik lah A B C dan sebagainya. Jika kita melakukannya sendiri, permasalahan itu pasti akan sangat rumit karena kapasitas kita sendiri untuk menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Sehingga sangat rumit. Maka diperlukannya itu kita berkelompok agar apa? Agar ketika kita menemukan masalah-masalah tersebut, itu akan terasa jadi lebih mudah dan akan lebih mudah dalam memecahkan masalahnya. Kenapa? Karena banyaknya ide-ide dari teman-teman kelompok yang akhirnya menjadi lebih mudah. Sekian dari saya, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.